Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Salam sepak bola, sahabat bola mania. Jumpa lagi dalam Bola Mania Channel bersama Yosef Tertulis. Sejumlah media nasional di tanah air memberitakan hasil wawancara pelatih Shin Tae-yong dengan salah satu media asal Korea. Isinya, Shin Tae-yong mengatakan bahwa ia minggu lalu mendapat tawaran dari salah satu negara. Tetapi ia juga bilang bahwa ia menghormati kontrak dengan PSSI yang saat ini dalam masa pembicaraan. Menariknya, Ketua Umum PSSI memberikan jawaban berkelas. Erick Thohir mengatakan, silakan pergi. Tetapi saya, PSSI, menghormati kontrak yang akan berakhir Juni 2024 mendatang. Tentu saja wajar kalau pelatih Shin Tae-yong mendapat tawaran dari negara lain. Itu hal biasa dalam dunia kepelatihan profesional. Tapi pertanyaannya, mengapa Shin Tae-yong tiba-tiba melontarkan statement seperti itu ke publik? STY selama ini memang kerap bermain drakor untuk menutupi kegagalan demi kegagalan, terutama di SEA Games, Piala AFF, maupun di kualifikasi Piala Dunia. Termasuk yang kita ingat tahun lalu, bagaimana ia berpolemik keras dengan beberapa pelatih Liga 1 asal Eropa yang punya nama besar seperti pelatih Persija, pelatih Persib Bandung, dan pelatih PSM. Tapi bagi saya, drakor Shin Tae-yong kali ini sangat serius. Dalam pandangan saya, pernyataan Shin Tae-yong ke publik merupakan semacam ultimatum kepada PSSI. Kalimatnya kira-kira begini, minggu lalu saya mendapat tawaran dari sebuah negara. Saya menghormati kontrak saya dengan PSSI yang saat ini masih dalam masa pembicaraan. Tapi, kata Shin Tae-yong, bisa saja saya membayar penalti atau denda. Lalu saya pergi ke negara lain. Pernyataan terbuka Shin Tae-yong soal kontrak ini ke publik, bagi saya itu menunjukkan sikap yang arogan dan tidak etis. Karena Shin Tae-yong tidak menghormati kontraknya dengan PSSI. Selain tidak etis, Shin Tae-yong sepertinya memberikan ultimatum yang tegas, yang jelas, pesan yang jelas kepada PSSI. Mau segera perpanjang kontrak atau saya segera pergi. Dengan cukup saya membayar denda atau penalti sebagai kompensasi karena dia yang memutus kontrak. Ini yang saya katakan arogan. Karena Shin Tae-yong sepertinya merasa mendapat dukungan besar publik sepak bola Indonesia usai tim Garuda lolos ke 16 besar Piala Asia beberapa waktu lalu. Padahal kalau kita cermati, tim nasional kita bisa lolos dari lubang jarum. Hanya menang sekali melawan tim sesama ASEAN, Vietnam, dengan skor 1-0 dan menderita 2 kali kekalahan telak. 1-3 dari Irak dan 1-3 dari Jepang. Shin Tae-yong sendiri mengaku bahwa Indonesia lolos ke 16 besar karena kerja keras pemain dan mukjizat Tuhan. Saya menduga Shin Tae-yong sengaja melontarkan statement ini ke publik, yaitu statement bahwa ia mendapat tawaran dari negara lain dengan dua alasan. Pertama, ia melihat ada momentum bagus, yaitu euforia pencinta sepak bola Indonesia maupun petinggi PSSI, bahkan hingga presiden yang memuji penampilan tim Garuda hingga lolos ke babak 16 besar, walaupun akhirnya dibantai oleh Australia 0-4 di babak 16 besar. Apalagi banyak netizen yang menginginkan, bahkan mendesak PSSI agar segera memperpanjang kontrak STY yang akan berakhir Juni mendatang. Jadi momentum ini sepertinya dimanfaatkan oleh Shin Tae-yong untuk mendesak PSSI, memberi ultimatum kepada PSSI. Situasi kedua yang mungkin menjadi pertimbangan atau alasan Shin Tae-yong mendesak PSSI atau melontarkan statement bernada ultimatum itu pada PSSI, karena dia melihat ada 2 event super berat di depan mata, yaitu lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 dan putaran final Piala Asia usia 23 tahun.
jalan untuk memenuhi target Erick Thohir bukan hanya terjal, tetapi boleh dikatakan jurang yang besar. Bagaimana tidak? Untuk lolos ke fase ketiga Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia 2006, STY dituntut untuk mengalahkan Irak, Vietnam, dan Filipina di Jakarta. Kemudian membantai mengalahkan Vietnam di Hanoi, di Vietnam. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Untuk, seperti kita ketahui, usai menyerah 0-1 di Piala Asia beberapa waktu lalu, Vietnam pasti ingin balas dendam kepada tim Garuda, sekaligus lolos ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tantangan lebih besar bagi STY justru target PSSI, timnas harus lolos ke 8 besar putaran final Piala Asia 23 tahun pada April mendatang. Berbeda dengan Piala Asia yang di dalamnya ada tim ASEAN, Vietnam, sehingga kita bisa merebut satu kemenangan. Kali ini di Piala Asia U23 tahun di Doha, Qatar, timnas kita akan menghadapi 3 kekuatan papan atas Asia, yaitu tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Kita tahu 3 tim ini lolos ke 8 besar Piala Asia 2024. Saya melihat peluang timnas U23 tahun asuhan Sinteyong akan sulit mendapat kemenangan dari 3 tim tersebut. Dan jika kalah, susah lolos ke babak 8 besar, maka itu berarti kontrak Sinteyong otomatis selesai Juni mendatang. Statement STY menunjukkan sikap jual mahal usai membawa timnas lolos ke 16 besar Piala Asia, lalu mengultimatum PSSI agar segera perpanjang kontrak. Sebab jika tidak, ia lebih memilih tawaran dari negara lain daripada nanti ia kehilangan kesempatan berlatih di negara lain mumpung ada tawaran. Jadi ultimatum Sinteyong ke PSSI sebenarnya wajar karena ia ingin mencari aman. Sebab jika perpanjangan kontrak dilakukan pada Juni nanti sesuai perjanjian, boleh jadi Sinteyong akan kehilangan dua-duanya. Ia kehilangan kesempatan menerima tawaran negara lain saat ini, dan bisa juga kehilangan kontrak dengan PSSI Juni mendatang karena peluang untuk lolos 8 besar Piala Asia U23 sangat berat. Menghadapi ultimatum Sinteyong ini, saya salut dengan sikap profesional Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan mengatakan silakan pergi ke negara lain. Saya tidak bisa larang karena itu hak. Yang pasti saat ini saya masih terikat kontrak dengan Sinteyong hingga akhir Juni. Artinya apa? Tidak ada beban bagi PSSI untuk melepas Sinteyong. Toh kinerja Sinteyong sebetulnya belum apa-apa. Padahal ia punya skuad mewah yang dipenuhi 7-8 pemain naturalisasi produk Liga Eropa dan sudah 4 tahun lebih menangani tim nasional. Kalau permainan timnas meningkat, ya sangat wajar karena memang ada 7-8 pemain termasuk Marcelo Ferdinand ada dalam skuad Sinteyong dalam laga terakhir, 2-3 laga terakhir di Piala Asia, sehingga memang kelihatan permainan meningkat. Dibandingkan dengan kompatriotnya dari Korea Selatan yang pernah melatih Vietnam, Park Hang-seo, yang semuanya memakai pemain domestik Vietnam, kinerja atau prestasi STY kalah jauh. Dalam periode 4 tahun sama dengan STY, Park Hang-seo mengukir gelar juara Piala AFF, 2 kali medali emas sepak bola SEA Games, runner up Piala Asia U23, semifinal Asian Games 2018, babak perempat final Piala Asia bukan 16 besar, serta lolos ke fase grup akhir kualifikasi Piala Dunia 2022, di mana hanya tersisa 10 tim terbaik Asia untuk merebut 4,5 tiket ke Piala Dunia 2022 Qatar. Jadi sudah tepat sikap Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang bersikukuh dengan mengatakan baru bicara perpanjangan kontrak jika timnas lolos ke 8 besar Piala Asia U23 April mendatang. Titik. Kalau mau pergi sekarang, silakan. Sahabat Bola Mania, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sepak bola.